Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Farija Isna Suglia. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih aliran-aliran yang ada dalam ekonomi Islam itu. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan untuk mengkritik, mengevaluasi, atau mengkoreksi aliran-aliran sebelumnya yang dinilai tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Pada saat ini, terdapat 3 mazhab atau 3 aliran utama, yaitu yang pertama ada aliran Iktisyaduna, yang kedua ada aliran mainstream, dan yang ketiga ada aliran alternatif kritis. Yang pertama, aliran Iktisyaduna. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadar dengan bukunya yang fenomenal yaitu Iktisyaduna atau Ekonomi Kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan dapat dipersatukan karena sama-sama berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Namun, mazhab Bakir menolak pernyataan ini karena menurut mereka, Islam tidak mengenal keterbatasan sumber daya. Seperti yang ada dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49, sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Oleh karena itu, segala sesuatunya telah diukur dengan sempurna. Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi semua manusia di dunia. Jadi, mazhab Bakir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, di mana pihak yang kuat memiliki akses ke sumber daya dan menjadi sangat kaya, sedangkan yang lemah tidak memiliki akses ke sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Oleh karena itu, masalah ekonomi bukan karena keterbatasan sumber daya, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, menurut mazhab ini, istilah ekonomi Islami adalah istilah yang menyesatkan dan kontradiktif. Sebagai gantinya, ditawarkan pula istilah yang berasal dari filosofi Islami yaitu iktisyad yang berarti keadaan sama seimbang. Yang kedua, aliran mainstream. Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Bakir. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila ia diberikan emas 1 lembah, maka ia akan meminta emas 2 lembah. Bila ia diberikan emas 2 lembah, maka ia akan meminta emas 3 lembah, dan begitu seterusnya sampai ia masuk kubur. Keterbatasan sumber daya sudah diakui pula dalam Islam, sesuai dengan dalilnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal alamiah. Dalilnya yaitu Quran Surah At-Takasur ayat 1-3. Pandangan mazhab ini hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional, bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan keterbatasan sumber daya. Pembedanya hanya terletak bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dalam ekonomi konvensional, pemilihan skala prioritas berdasarkan masing-masing pribadi. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama atau boleh mengabaikannya. Tetapi, dalam ekonomi Islami, manusia tidak boleh melakukan pilihan semaunya, harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Meluasnya mazhab ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, secara umum pemikiran mereka lebih relatif moderat dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan cara ekonomi konvensional, misalnya dengan economic modeling dan quantitative method, sehingga masyarakat luas dapat memahaminya dengan mudah. Ini tidak mengherankan karena kebanyakan pendukung mazhab ini berlatar belakang ekonomi konvensional. Yang ketiga, kebanyakan tokoh merupakan staf, peneliti, penasehat, atau setidaknya memiliki hubungan erat dengan lembaga-lembaga regional atau internasional yang telah mapan. Jadi, tokoh-tokoh mazhab ini diantaranya Muhammad Umar Chapra, M. Amanan, dan Muhammad Najatullah Siddiqui dan lainnya. Mayoritas mereka kebanyakan bekerja di Islamic Development Bank atau IDB yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai negara sehingga penyebaran pemikiran ekonomi mereka dapat tersebar luas dengan cepat dan mudah. Jadi mereka ini para doktor sekaligus profesor di bidang ekonomi yang sedang belajar dan ada juga yang mengajar di universitas-universitas barat. Yang ketiga, aliran alternatif kritis. Mazhab alternatif adalah sebuah mazhab yang kritis.
Mazhab ini berpendapat bahwa dalam bersikap kritis tidak hanya terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga pada ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam pasti benar, tapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam menafsirkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kebenarannya belum tentu secara mutlak. Dalam ekonomi Islam juga dibutuhkan pengujian kebenarannya yang juga dilakukan pada ekonomi konvensional. Pemikiran mazhab ini dipelopori oleh Timur Quran dari California University dan Jomo dari Harvard University. Mazhab ini juga mengkritik dua mazhab sebelumnya, yaitu yang pertama mazhab Bakir dikritik karena mereka berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah sering ditemukan oleh banyak orang. Mereka menghancurkan teori lama dan membangun teori yang baru. Yang kedua, mazhab mainstream. Karena menurutnya mazhab ini sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan riba dan memasukkan zakat serta niat. Nah, selanjutnya mazhab ini menawarkan suatu konstitusi dengan memberikan analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme, melainkan juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.